siang, perkenalkan saya Heri Beto Siti Aryadi dari SMK Negeri 3 Kendal. Pada siang hari ini saya akan menyampaikan pembelajaran KD 3-20 yaitu mendiagnosis kerusakan poros roda. Selamat belajar, tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, dan tetap semangat. Selamat siang semuanya anak-anak. Sudah standby semua? Ya sudah, sambil menunggu mungkin yang ada yang masih sholat, tidak apa-apa nanti masuknya menyusul. Mungkin bisa dibuka dulu kameranya. Pagi. Wah. Gila. Semangat pagi ya. Pagi. Tetap semangat pagi. Ya, gitu. Sebelum pembelajaran kita pada siang hari ini kita mulai, kita buka dengan berdoa dulu. Saya minta tolong, mungkin siapa ini yang sudah kelihatan yang mau memimpin doa? Siap, doa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Lintang yang sudah memimpin doa. Harapannya semoga pembelajaran kita pada siang hari ini, walaupun mungkin tidak terlalu panas tapi juga mendung, semoga tetap semangat. Untuk materi kita pada siang hari ini, kita akan membahas tentang, sudah tampakkah PowerPoint saya? Sudah kelihatan anak-anak? Sudah, Pak. Ya. Kelihatan. Kira-kira apa itu? Materinya apa, Mas? Baca. Pemeliharaan sasis dan pemindahan tenaga. Nah, ini untuk materi apa? Materinya, kalau materi pokoknya kita mendiagnosis kerusakan poros roda. Kalau poros roda ini masih masuk dalam definisi kalian pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga. Mungkin waktu di kelas 2 kemarin ada, karena PSPT atau pemeliharaan sasis dan pemindah tenaga itu materinya ada di kelas 11 dan kelas 12 ya. Nah, kalau kelas 11 itu lebih banyak ke pemeliharaan dan perawatan, kalau kelas 12 nanti mendiagnosis dan pemeliharaan. Mungkin ada yang masih ingat yang termasuk komponen pemindah tenaga itu apa aja? Propeller shaft. Propeller shaft. Yang kelihatan pipa panjang itu ya, kalau di bawah truk mungkin kalian melihat yang berputar itu ya. Apalagi? Final gear dan diferensial. Final gear dan diferensial. Itu yang di tengah itu ya, paling belakang yang kalau kelihatan beleduk itu ya. Ya. Nah, terus apalagi satu lagi yang ke kanan dan ke kiri itu namanya apa? Rear axle ya, atau poros roda yang di belakang ya. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, sebelum lebih lanjut, nanti untuk absensi nanti saya share, nanti silahkan diisi absensinya lewat Google Form. Silahkan diisi komplit, itu ada nama, kelas, nomor absen, dan sebagainya. Untuk materi kita pada hari ini mendiagnosis kerusakan poros roda, yaitu kompetensi dasarnya untuk pengetahuan itu mendiagnosis kerusakan poros roda. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya, harapannya itu setelah belajar ini menemukan ciri-ciri kerusakan pada poros roda. Tujuan pembelajarannya, nah nanti di akhir pembelajaran kita dari kompetensi pengetahuannya, harapannya yang pertama melalui menggali informasi dari referensi, ini bisa dari literasi, nanti literasi kalian membaca atau mencari materi di internet atau modul atau buku, kemudian diskusi. Siswa atau kalian mampu menemukan ciri-ciri kerusakan pada poros roda dengan baik dan benar sesuai SOP dan penuh rasa tanggung jawab. Ini yang poros roda pada kendaraan mesin
depan penggerak belakang. Nah, sebelum ke sana, saya mau tanya, ini mungkin ada yang bisa menjawab sambil mengingat-ingat materi yang kemarin juga yang awal-awal. Macam-macam sistem pemindah daya, apa aja kalau di kendaraan itu? Ada 4. Siapa yang bisa jawab? Andre, Pak. Andre, silakan Andre, satu dulu, nanti biar yang lain juga bisa menjawab. Apa Andre? 1. Front engine rev driver dalam kurung Front FR. engine, front engine, rear depan ya, rear drive. Apa itu maksudnya? Kendaraan dengan mesin di depan dan menggerakkan roda belakang. Terima kasih, saya lanjutkan. Nah, ini oke, kita lihat videonya dulu, ada contoh video ini, silahkan diamati. Oke, dari video ini apa yang bisa kalian temukan? Kira-kira apa tadi kerusakannya? Asnya patah, Pak. Asnya patah ya. Kembali lagi. Nah, ini. Nih. Macam-macam gangguan pada roda. Kalau ini yang fotonya yang tadi contohnya, yang patah as roda belakang tadi ya. Kalau yang ini biasanya di kendaraan pribadi, yang muncul mungkin di kendaraan niaga juga pernah. Bunyi kletak-kletak pada roda bagian depan saat kendaraan berbelok. Akan sangat terasa atau terdengar itu kalau ini kemudinya diputar full, entah itu ke kanan atau ke kiri, kemudian saat jalan terjadi bunyi kletak-kletak ini. Kalau yang ini sampai asnya lepas nih berarti mungkin juga fatal ini, mungkin baru keluar dari bengkel, pengencangannya tidak sempurna mungkin ya, bisa ya, tapi jarang sekali mungkin kebetulan ya. Nah, nanti yang akan kita bahas terutama yang 2 tadi ya, kenapa bisa terjadi seperti itu tadi, saat berbelok roda depan kemudiannya diputar full entah kanan atau ke kiri, terjadi bunyi kletak-kletak. Kemudian yang kedua, patah as roda. Pekerjaan apa saja yang perlu dilakukan pada poros roda, kemudian bagaimana cara perawatannya, nanti silakan didiskusikan, berdiskusi ya, sesuai pembagian kelompoknya yang sudah saya sampaikan. Pertama tadi kelompok 1 nanti ini bunyi kletak-kletak pada poros roda saat berbelok. Kemudian yang kelompok 2 ini poros roda atau axle shaft-nya putus. Faktor penyebabnya apa aja, dan perawatan atau untuk menghindari kejadian seperti itu apa yang perlu diperiksa atau dirawat. Jelas ya anak-anak ya? Yes. Silahkan bisa sambil berdiskusi ini. Terima kasih sekali banyak yang bisa online pada siang hari ini. Silakan kelompok 1, kelompok 2 atau kelompok 3 yang siap dulu. Bisa menyebutkan nama dari kelompok berapa? Kelompok 2, Pak. Oke, kelompok 2. Perwakilan dari kelompok 2. Siapa ini yang mau presentasi kelompok 2?
Saya Pak April. April, silakan April. Kelompok 2, poros roda patah. Silakan apa yang Poros roda atau axle shaft patah. Ya, Faktor-faktor silakan. penyebab axle shaft patah. 1. Muatan berlebih atau melebihi batas muatan maksimum. Ini biasanya dialami pada truk atau kendaraan angkut lainnya. 2. Beban kejut. Kendaraan dengan kecepatan tinggi melewati jalan berlubang. Biasanya saat kondisi hujan ada genangan air sehingga lubang di jalan tidak tampak. 3. Faktor usia dari komponen tersebut. Oke. Faktor penyebabnya itu ya. Yang lain? Untuk menghindari kejadian seperti ini, sebaiknya Anda melakukan hal-hal di bawah ini. 1. Jangan pernah memuat barang yang melebihi kapasitas angkutan. 2. Pastikan Anda selalu rajin melakukan pengecekan fisik kondisi badan truk. 3. Pastikan laju truk Anda tidak melebihi batas kecepatan maksimum muatan atau ngebut ugal-ugalan. Dan sebaiknya pelankan laju kendaraan jika melewati lubang yang menghangat di jalan. Sudah, Pak. Sudah itu? Oke, Ya. terima kasih kelompok 2. Tadi ya, faktor-faktor penyebabnya. Tadi ada berapa tadi? 3 atau 4? Muatan berlebih. Kemudian 3. beban kejut. Sama faktor usia ya. Ya. Oke, terima kasih untuk faktornya. Kemudian cara mengantisipasinya. Jangan melebihi muatan atau tonase. Yang kedua, rajin perawatan ya. Maksudnya perawatan mobil, jangan perawatan badan. Ngecekan. Yang ketiga, mengendarai kecepatan sesuai atau kecepatan yang aman. Jadi jangan ugal-ugalan. Terima kasih untuk kelompok 2 itu. Kelompok berapa? 1, Pak. Kelompok 1. Siapa yang presentasi? Saya Birfani. Oke, Bu Irvani, silakan. Mas Bu Irvani. Ya. Bunyi kletak-kletak pada poros roda saat berbelok. Ya. Untuk kerusakan poros roda seperti ini biasa muncul pada mobil dengan penggerak depan. Yang perlu diperhatikan adalah komponen bolt axle. Bolt axle adalah komponen yang terbuat dari karet yang bertugas menutupi join di bagian axle shaft. Fungsi lainnya juga dapat menjaga pelumas atau grease agar tidak bocor. Seiring pemakaian karena terbuat dari bahan karet, komponen ini sangat rentan mengalami sobek, mengakibatkan axle joint menjadi kering sehingga menimbulkan bunyi geletak-geletak. Jika sudah sobek, segera diganti dan beri pelumas atau grease. Oleh karena itu, sebelum timbul bunyi-bunyi atau kerusakan lainnya, rutinlah melakukan pengecekan komponen lainnya secara berkala. Misalnya ball joint, stabilizer bar, shock absorber, tie rod end, dan bearing. Sudah, Pak? Sudah cukup? Sudah. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih untuk presentasinya. Saya lanjutkan. Nah, pemeriksaan drive shaft dan axle shaft. Kerja diperlukan untuk merawat poros roda, pemeriksaan grease pada bearing atau pelumas tadi ya. Kalau orang Jawa misalnya orang bengkel apa? Kasih stand pad. Tuh, pemeriksaan grease pada bearing. Nah, ini untuk poros roda depan. Contohnya gambarnya ini. Pemeriksaan kondisi karet boot, pemeriksaan pad pada CV joint. Dan ini pemeriksaan bearing pada CV joint, makernya. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan klem karet boot ini tadi sama. Dari presentasi yang kalian sampaikan tadi, kemudian materi juga yang tadi secara singkat perawatan tadi, bisa disimpulkan bahwa setiap komponen tentunya memiliki cara perawatan agar menghindari kerusakan yang bisa berakibat fatal ketika di jalan. Cara perawatan komponen ini adalah dengan rutin melakukan pemeriksaan. Ketika mobil dilakukan servis berkala, misalnya kalau di bengkel itu kan pakai car lift, diangkat ke atas dengan pemeriksaan apakah ada kebocoran grease, pelumas,
pelumah di dalam part ini memang sebaiknya diganti secara berkala. Mungkin setelah dipakai 3 sampai 4 tahun sebaiknya diganti saja. Ini biasanya servis rutin atau servis berkala tiap kelipatan 40.000 kilo. Jadi biasanya ada penggantian oli, kemudian pelumasan dan perawatan seperti itu. Kalau dalam buku panduan servis itu kelipatan 40.000 kilo. Pergantian bisa menggunakan pelumas yang dijual umum di toko-toko part agar bearingnya di dalamnya tempat dilumasi dengan baik dan meminimalisir kerusakan yang lebih fatal. Dan jangan lupa gunakan komponen yang berkualitas tinggi untuk part yang dengan kinerja baik. Demikian untuk materi pembelajaran pada kali ini. Semoga bermanfaat sebagai tugas di rumah. Sebagai evaluasi apa yang materi yang sudah saya berikan. Silakan nanti ini dikerjakan di rumah, dikirim lewat Google Classroom. Untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini, kita tutup dengan berdoa. Silakan siapa yang mau memimpin doa? Untuk mengakhiri pembelajaran pada hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Ya, terima kasih untuk terlibatannya pada hari ini. Tetap semangat, jangan lupa bahagia, selalu sehat. Tepuk tangan untuk kalian semua.